Pada tahun 2016, aku menerima surat yang melaporkanku. Ditulis oleh dua saudari yang telah kuberhentikan. Mereka melaporkan bahwa aku sewenang-wenang dalam tugasku di gereja mereka memilih dua pemimpin palsu. Salah satunya Chang adalah pelaku kejahatan yang gangguannya hampir melumpuhkan pekerjaan seluruh gereja. Mereka juga berkata seandainya aku dengarkan saran mereka waktu itu, atau lebih banyak bertanya di antara saudara-saudari, aku pasti tidak memilih dua pemimpin palsu atau menyebabkan kerugian besar pada pekerjaan gereja. Lalu bagaimana perasaanmu saat menerima surat itu? Pada waktu itu aku tercengang. Kupikir, apa yang terjadi? Ini pasti kekeliruan. Aku sungguh merasa takut. Tetapi masih belum bisa menerima kenyataan ini. Aku berprasangka buruk terhadap kedua saudari itu dan berpikir mereka berusaha membalas dendam terhadapku. Mengapa kau berpikir begitu? Ya. Mereka awalnya adalah pemimpin gereja, tapi mereka punya kualitas yang rendah. Mereka melindungi para pemimpin palsu. Maka aku berhentikan mereka. Aku ingat saat meminta pendapat mereka tentang Chang. Mereka berkata Chang punya kemanusiaan yang buruk dan tak mampu bekerja sama. Mereka tak pernah mengatakan dia pelaku kejahatan. Namun setelah Chang tersingkap, mereka melaporkanku. Setelah itu aku baru paham. Kupikir mereka tidak menerima diberhentikan dan ingin membalasku. Dan juga ada penangkapan PKT pada waktu itu. Jadi kami tak bisa mengadakan pemilihan dan tak ada calon yang cocok. Chang punya kualitas lebih baik dan lebih arif daripada yang lain. Dengan situasi ini, hanya dia yang cocok. Harus ada yang jadi pemimpin. Aku juga bertanya kepada beberapa orang tentang Chang. Tak ada yang berkata dia pelaku kejahatan. Semua orang melakukan kesalahan. Esensi orang tak akan terlihat di awal. Hal wajar jika pemimpin yang tak sesuai terpilih. Tidak ada jaminan orang yang tepat selalu terpilih. Bagiku, mereka hanya mencari kesalahan untuk menimbulkan masalah. Saat itu, aku berusaha membenarkan diriku. Aku sangat menentang surat laporan itu. Namun, surat laporan itu dengan jelas menyatakan bahwa mereka telah disingkapkan sebagai pemimpin palsu dan Chang sebagai pelaku kejahatan. Mereka merugikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan. Mengetahui itu, aku tak bisa menghindarinya. Dengan enggan mengakui bahwa aku tak mampu melihat diri mereka yang sebenarnya. Namun, aku tak sungguh merenungkan masalahku sendiri. Dan masalah itu pun berlalu. Lalu, saat pemimpinku mengetahui tentang hal ini, dia menyingkapkanku karena memakai pelaku kejahatan sebagai pemimpin. Saat itu, aku mulai menyadarinya. Apakah aku sungguh melakukan kesalahan dan terlalu congkak? Dalam situasi itu, tak mungkin aku melakukan yang sebaliknya. Aku tak mengerti di mana kesalahanku. Lalu, aku teringat satu bagian firman Tuhan. Semakin kau merasa telah berhasil atau melakukan hal yang benar, dan semakin berpikir engkau dapat memuaskan kehendak Tuhan, atau mampu menyombongkan diri dalam bidang tertentu, semakin penting untuk mengenal dirimu dalam bidang ini, untuk melihat ketidakmurnian yang ada di dirimu, serta hal-hal yang tak dapat memuaskan kehendaknya. Ini karena engkau pasti takkan menggali atau menganalisis aspek-aspek dirimu yang diyakini sebagai hal baik, untuk melihat apakah semua itu mengandung hal yang menentang Tuhan. Firman-Nya menyadarkanku dan memberi jalan penerapan. Lalu, saat ada waktu, kurenungkan hal ini. Dan setelah merenung, aku sadar bahwa aku memang terlalu congkak. Sejak menerima surat itu, aku bersikap defensif. Aku merasa karena penangkapan PKT, kami tak bisa mengadakan pemilihan dan tak ada calon yang cocok. Dalam situasi itu, Changlah calon terbaik yang ada.
dan tak ada bukti dia pelaku kejahatan, kupikir itu pilihan terbaik. Tak ada yang menduga dia akan tersingkap sebagai pelaku kejahatan. Aku tidak sengaja menunjuk pelaku kejahatan untuk mengganggu pekerjaan gereja. Jadi, pertama kali melihat surat itu, aku merasa tak bersalah. Jadi tak berusaha merenungkan diriku. Dan menentang serta membenci kedua saudari yang menulisnya. Aku bahkan mengutuk mereka karena sengaja mencari-cari kesalahanku. Merenungkannya sekarang, saat aku memilih Chang, kedua saudari ini berkata Chang punya kemanusiaan yang buruk. Aku tahu, mereka khawatir salah memilih pemimpin akan merugikan pekerjaan gereja. Iya. Tapi mereka tak mampu melihat esensi Chang yang sebenarnya. Maka mereka tak berani mengutuknya sebagai pelaku kejahatan. Iya. Saat itu, aku terlalu congkak dan memandang rendah mereka. Aku merasa selama menjadi pemimpin, orang yang mereka pilih tidak sesuai. Jadi tidak ada gunanya mempertimbangkan nasihat mereka. Setelah berusaha, saat aku menemukan orang untuk mengambil alih pekerjaan, mereka ragu dan tak mau menyetujuinya. Jadi, aku sama sekali tak mendengarkan mereka. Oh, kau berprasangka buruk sehingga kau tidak menerima nasihat mereka. Iya. Oh, Lalu, setelah mengesampingkan diriku, merenungkan dan mencari kebenaran, aku sadar memang ada masalah dalam caraku memilih pemimpin. Bahkan tanpa pemilihan, aku seharusnya meminta persetujuan dari mereka yang memahami kebenaran. Saat itu, aku hanya mendiskusikannya dengan rekan sekerjaku dan bertanya kepada beberapa orang tentang Chang. Dari antara mereka, dua saudari itu tidak setuju. Tapi aku tak menyelidiki lebih lanjut. Aku hanya mengandalkan gagasanku dengan berpikir bahwa Chang cocok. Dalam hal ini, di satu sisi, aku tak meminta mereka yang tahu untuk mempelajari tentang perilaku Chang. Dan di sisi lain, aku tak mencari dari mereka yang memahami kebenaran. Lebih penting lagi, saat diberikan saran yang berbeda, aku menolak dan mengabaikannya. Dan sewenang-wenang menunjuk Chang sebagai pemimpin berdasarkan gagasanku. Aku sungguh bertindak liar. Selain itu, gereja telah menekankan pelaku kejahatan dan penipu tak boleh menjadi pemimpin. Saat diberitahu Chang punya kemanusiaan yang buruk, jika aku merasa takut akan Tuhan, aku pasti bertanya kepada mereka yang mengenalnya mencari tahu fakta tentang kemanusiaan Chang. Dan memastikan tentang kemanusiaan Chang. benar. Jika aku tetap tidak yakin dan tak ada orang lain yang cocok, dan Chang tampaknya calon terbaik, aku bisa memakai dia sambil mengamatinya. Lalu memberhentikannya saat mendapati dia tak berada di jalan yang benar. Maka takkan ada gangguan terhadap pekerjaan gereja. Benar. Kejadiannya pasti takkan seperti ini, hanya memilih merasa puas, lalu tak memedulikannya. Itu sungguh tak bertanggung jawab. Iya. Yang kuanggap benar didasarkan sepenuhnya pada ide, gagasan, dan imajinasiku. Aku telah bersikap merasa diri benar dan berpegang pada gagasanku. Akibatnya, aku membiarkan pelaku kejahatan menjadi pemimpin. Yang menyebabkan semua pekerjaan gereja hampir lumpuh. Saat itu akhirnya aku sadar apa yang kulakukan bukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan. Sesuatu yang sangat menentang Tuhan. Iya. Agar umat pilihan Tuhan mengejar kebenaran, mereka harus punya pemimpin yang baik. Tapi aku tak memperlakukan pemilihan pemimpin dengan serius. Aku tak punya rasa takut akan Tuhan. Aku tak hanya gagal memilih pemimpin, tapi juga memakai pelaku kejahatan dan merugikan umat Tuhan. Aku sungguh tak memedulikan kehidupan saudara-saudariku. Dengan sikapku ini, aku tak layak menjadi pemimpin. Dalam memilih pemimpin, aku sangat gegabah dan ceroboh, serta merasa diri benar.
dan tak peduli saat orang lain mengingatkanku. Aku mendominasi dan sewenang-wenang. Dan akibatnya pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudariku sangat dirugikan. Tidak mungkin aku mampu menebus apa yang kulakukan. Iya. Aku memilih pemimpin yang jahat untuk saudara-saudariku dan melakukan banyak kejahatan. Tapi saat dua saudariku menyingkapkanku, aku tak merasa bersalah, tapi malah membela diri. Aku sangat keras kepala dan hina. Setelah itu, aku merenungkan diriku. Mengapa aku begitu congkak dan mendominasi? Serta tak mampu mencari prinsip kebenaran? Watak macam apa ini? Bagaimana Tuhan memandang hal ini? Suatu hari, kutemukan bagian firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang selalu bersikeras pada cara mereka dengan berkata, tak mau kudengarkan siapapun. Aku melakukannya hanya untuk pamer. Aku takkan berubah. Inilah caraku. Aku merasa benar bahwa aku sepenuhnya dibenarkan. Engkau mungkin memang dibenarkan. Mungkin engkau tak punya kesalahan dalam apa yang kau lakukan. Dan engkau mungkin memahami aspek teknis lebih baik. Tapi saat orang lain melihat perilakumu, mereka akan berkata, watak orang ini tidak baik. Saat sesuatu terjadi, mereka mengabaikan pendapat, benar atau salah tak mau menerimanya, hanya menentang. Orang semacam itu tidak menerima kebenaran. Jika semua orang berkata engkau tidak menerima kebenaran, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan bisa melihat perilakumu ini atau tidak? Tuhan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tuhan tidak hanya memeriksa lubuk hati manusia, tapi selalu memperhatikan semua yang kau ucapkan dan lakukan. Saat dia melihat ini, apa yang akan dikatakannya? Dia akan berkata, engkau keras kepala. Engkau tidak mau mengalah ketika engkau benar, dan ketika engkau tahu engkau salah. Apapun yang orang sarankan, engkau mengambil sikap pasif dan menentang. Engkau tak mau menerima saran-saran orang lain. Hatimu dipenuhi dengan penentangan, sikap yang tertutup, dan penolakan. Engkau sungguh sulit. Dalam hal apa sulitnya dirimu? Itu karena perilakumu bukanlah pendekatan yang salah, atau cara berperilaku yang salah, melainkan menyingkapkan jenis watak tertentu. Watak seperti apa yang disingkapkan? Engkau memandang kebenaran dengan sikap bermusuhan. Begitu engkau membenci kebenaran, maka Tuhan melihat bahwa engkau dalam masalah. Di mata orang, paling buruk mereka berkata, watak orang ini tidak baik, keras kepala dan kurang ajar, sulit hidup rukun. Mereka tidak menerapkan atau mencintai kebenaran, juga tidak akan pernah menerimanya. Paling buruk semua orang akan menilaimu seperti ini. Tapi dapatkah penilaian seperti itu menentukan nasibmu? Orang tak bisa menentukan nasibmu dengan penilaian. Tetapi engkau tak boleh lupa bahwa Tuhan melihat ke dalam hati manusia dan memperhatikan semua yang manusia lakukan dan ucapkan. Jika Tuhan berkata engkau memandang kebenaran dengan sikap bermusuhan, daripada mengatakan engkau sedikit rusak dan tidak taat, akankah ini menjadi masalah besar atau kecil? Masalah besar. Engkau akan menghadapi masalah. Masalah ini bukan tentang bagaimana orang memandang atau menilaimu. Tapi cara Tuhan memandang watak rusakmu yang memandang kebenaran dengan sikap bermusuhan. Maka bagaimana Tuhan memandangmu? Akankah Dia berkata engkau memandang kebenaran dengan sikap bermusuhan? Seperti itukah Tuhan memandangmu? Berasal dari manakah kebenaran? Merepresentasikan siapakah kebenaran? Merepresentasikan Tuhan. Maka coba renungkanlah hal ini. Bagaimana pandangan Tuhan jika seseorang memandang kebenaran dengan sikap bermusuhan? Dia adalah musuh Tuhan. Bukankah ini akan menjadi masalah yang serius? Orang yang memandang kebenaran dengan sikap bermusuhan akan memandang Tuhan dengan sikap bermusuhan. Mengapa aku katakan demikian?
Apakah dia mengutuk Tuhan, memberontak terhadapnya, atau membicarakan di belakangnya? Tidak. Orang mungkin berkata, apakah dengan watak seperti ini berarti dia membenci Tuhan? Ini terlalu membesar-besarkan masalah. Itu memang membenci Tuhan, dan konsekuensinya mengerikan. Artinya, dengan watak seperti ini, orang mampu menyingkapkannya kapanpun dan dimanapun. Jika hidup menurut watak itu, akankah mereka menentang Tuhan? Saat menghadapi masalah tentang kebenaran dan pilihan yang mereka buat, jika mereka tak mampu menerima kebenaran, tapi terus hidup menurut watak rusaknya, mereka secara alami akan menentang dan mengkhianati Tuhan. Itu karena ini adalah watak yang memandang Tuhan dan kebenaran dengan sikap bermusuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan esensi dan inti masalahnya dan menyerang balik gagasanku. Terutama firman Tuhan ini. Perilakumu bukanlah pendekatan yang salah atau cara berperilaku yang salah, melainkan menyingkapkan jenis watak tertentu. Watak seperti apa yang disingkapkan? Engkau memandang kebenaran dengan sikap bermusuhan. Bagian ini menghunjam hatiku dengan sangat keras. Aku tak menyangka bahwa di mata Tuhan, watak congkak yang kusingkapkan adalah membenci dan menolak kebenaran. Inilah watak pelaku kejahatan dan antikristus. Jika Tuhan mendefinisikanku sebagai orang yang membenci kebenaran, ini pasti menjadikanku iblis dan tak dapat diselamatkan. Iya. Pada waktu itu, akhirnya aku mulai merasa takut. Aku tahu watakku congkak dan merasa diri benar, tidak mau menerima nasihat. Dan karena itu, banyak melakukan pelanggaran. Aku hanya mengetahuinya. Terkadang aku berpikir, kecongkakan adalah natur manusia yang rusak dan tak mudah diubah. Jadi aku memaklumi diriku. Aku tak memperlakukannya sebagai masalah yang serius. Oleh karena itu dalam tugasku, aku sering menyingkapkan watak congkakku tapi tak merenungkannya. Aku merasa menyesal dan sedih saat dipangkas dan ditangani. Dan masih sering tanpa sadar kembali menyingkapkannya. Iya. Mereka yang mengenalku menilaiku sebagai orang yang congkak dan merasa diri benar. Dan setiap dalam pekerjaanku, pemimpin sering mengingatkanku agar tidak bersikap congkak serta mendengarkan pendapat orang lain. Dia takut kecongkakanku akan merugikan pekerjaan gereja. Melalui firman Tuhan akhirnya aku sadar bahwa aku congkak dan menolak kebenaran. Dan sebenar apapun nasihat orang lain terhadap pekerjaan gereja, aku terus berpegang teguh pada gagasanku. Dan jika ada yang mempersekutukan kebenaran atau memberikan saran yang bertentangan dengan gagasanku, aku membenci dan menentang mereka. Aku tidak mau menoleransi siapapun yang menyingkapkanku. Ini memperlihatkan bahwa aku punya watak antikristus. Iya. Tidak pernah kusadari kecongkakan dan merasa diri benar bisa begitu serius. Iya, Iya. aku teringat bagaimana kedua saudariku memperingatkanku. Takut aku membiarkan pelaku kejahatan merugikan gereja. Tapi aku tak mendengarkan saran dari mereka. Dan terus berpegang pada pandanganku. Kini mereka tak lagi merasa dikekang oleh kedudukanku. Oleh karena mereka melaporkanku untuk melindungi pekerjaan gereja, tapi itu juga menjadi peringatan bagiku. Namun aku tak merenungkan diriku, dan dalam hati aku membenci mereka. Dan bahkan mengutuk mereka karena menunjukkan kesalahanku. Sikapku tak lain adalah kebencian terhadap kebenaran. Kemudian, aku membaca bagian lain firman Tuhan. Menurutmu, orang macam apa yang sangat membenci kebenaran? Apakah mereka orang-orang yang menentang dan menolak Tuhan? Mereka mungkin tidak secara terbuka menentang Tuhan, tapi natur dan esensi mereka adalah untuk menolak dan menentang Tuhan. Yang sama saja berkata kepada Tuhan,
Secara terbuka, aku tak suka mendengar perkataanmu. Dan karena aku tak menerima perkataanmu sebagai kebenaran, maka aku tak percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada siapapun yang menguntungkan bagiku. Apakah ini sikap orang tidak percaya? Ya. Jika inilah sikapmu terhadap kebenaran, maka kau sedang memusuhi Tuhan secara terang-terangan. Dan jika engkau memusuhi Tuhan, akankah Tuhan menyelamatkanmu? Tidak. Inilah alasan Tuhan murka terhadap semua orang yang menolak dan menentang Tuhan. Esensi orang yang membenci kebenaran adalah esensi yang memusuhi Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan orang yang seperti itu sebagai manusia. Lalu sebagai apa? Sebagai musuh dan setan-setan. Dia takkan menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, mereka akan jatuh ke dalam bencana dan dimusnahkan. Amin. 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 Tuhan berkata, sikap kita terhadap kebenaran adalah sikap kita terhadapnya. Jadi dengan membenci kebenaran, aku menunjukkan permusuhan terhadap Tuhan. Orang yang membenci kebenaran adalah pelaku kejahatan, perwakilan setan yang sejati. Jika nasihat saudariku berasal dari Roh Kudus dan bermanfaat bagi pekerjaan gereja, tapi aku congkak dan tidak mencari kebenaran, maka aku menentang pencerahan Roh Kudus dan secara langsung menentang Tuhan dan menyinggung wataknya. Iya. Setelah memahami ini, aku makin takut. Karena aku tahu masalahku serius. Masalahnya tidak sesederhana seperti yang aku pikirkan. Ini melibatkan sikapku terhadap pekerjaan Roh Kudus dan terhadap Tuhan, serta sikapku yang menentangnya. Iya. Lalu, pemimpin menganalisisku berkaitan dengan hal ini dan berkata saat kau memilih pelaku kejahatan itu, orang lain mengingatkanmu bahwa orang ini bermasalah, tapi kau hanya mempercayai pandanganmu sendiri. Jika pandanganmu punya dasar firman Tuhan, kau boleh mempercayainya. Namun jika tidak, jika itu adalah gagasanmu, maka kepercayaan di dirimu adalah masalah dengan kemanusiaanmu. Kau tidak bertindak dengan kemanusiaan yang lurus. Kau bersikap tak rasional dan tak bernalar. Bersikap congkak dan tak menerima nasihat ada hubungannya dengan kemanusiaan kita. Iya. Analisis pemimpin sungguh menghunjam hatiku. Selain watak congkak, aku juga punya masalah dengan kemanusiaanku. Aku tidak adil kepada orang lain. Setelah memilih seseorang dan berencana untuk memakainya, aku tak menerima kritik tentang orang itu. Mereka yang memberi saran adalah orang yang kupandang rendah dan telah diberhentikan. Jadi aku mencemooh nasihat mereka dan tak mengindahkannya. Kupikir orang yang telah diberhentikan tidak mampu memberikan nasihat yang baik. Aku telah sepenuhnya menolak kedua saudari itu. Aku bertingkah dengan congkak. Aku memperlakukan dan memilih orang berdasarkan emosi dan gagasanku sendiri. Aku tak mampu memperlakukan orang dengan adil. Itu memperlihatkan bahwa kemanusiaan, karakter, dan watakku bermasalah. Jika terus sebagai pemimpin, aku akan menjadi pemimpin palsu, dan akibatnya umat pilihan Tuhan pasti dirugikan. Makin merenung, makin serius kurasakan masalahku. Karena kecongkakanku, tak kudengar nasihat tentang pekerjaan gereja dan masalah-masalah besar. Akhirnya pekerjaan gereja mengalami kerugian. Selama kepercayaanku kepada Tuhan, ini adalah perbuatan jahat. Aku merasa sedih dan bersalah. Aku bingung, kenapa aku begitu congkak? Mengapa aku melakukan kejahatan dan menentang Tuhan? Apa sumber penyebabnya? Pertanyaan bagus. Firman Tuhan memberiku jawaban. Jika di dalam hatimu, engkau benar-benar memahami kebenaran, engkau akan tahu cara menerapkannya dan menaati Tuhan dan mengejar kebenaran. Jika jalanmu benar dan selaras dengan kehendak Tuhan,
pekerjaan Roh Kudus tidak akan meninggalkanmu dan dirimu akan terhindar dari bahaya mengkhianati Tuhan. Tanpa kebenaran, engkau cenderung melakukan kejahatan dan akan melakukannya meskipun engkau sendiri tidak mau. Misalnya, jika engkau congkak, maka diberitahu untuk tidak menentang Tuhan tak ada gunanya. Engkau tak mampu menahan diri, itu berada di luar kendalimu. Itu akan tidak disengaja. Itu akan dilakukan oleh karena naturmu yang rusak. Kecongkakan dan kesombonganmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan dan menganggapnya tak berarti. Itu akan mengakibatkanmu meninggikan dirimu, membuatmu selalu menonjolkan diri. Itu akan membuatmu memandang rendah orang lain hanya memikirkan dirimu. Membuatmu menganggap dirimu lebih hebat daripada orang lain dan bahkan Tuhan. Dan akhirnya engkau mengambil posisi Tuhan dan menuntut agar orang tunduk, memuja gagasanmu sebagai kebenaran. Lihat betapa banyak kejahatan yang orang lakukan karena natur mereka yang congkak. Amin. Amin. Benar, aku sangat congkak dan sangat tak bernalar. Aku selalu sangat percaya diri, seolah-olah pandanganku adalah kebenaran dan tak mengizinkan orang lain untuk memberikan saran yang berbeda. Misalnya dalam hal memilih pemimpin, gereja menetapkan bahwa orang jahat dan penipu tak boleh dipilih sebagai pemimpin. Ini dilarang dan masalah yang sangat serius. Saat kedua saudari mengingatkanku tentang kemanusiaan Chang, aku hanya bertanya ke beberapa orang untuk menyelidikinya. Dan karena asumsi subjektifku, aku menolak saran mereka. Aku tidak mencari mereka yang memahami kebenaran. Juga tidak memahami perbedaan antara orang yang memiliki kemanusiaan yang buruk atau pelaku kejahatan atau mencari alasan Chang tak bisa bekerja sama. Apakah itu masalah watak atau kemanusiaan yang kejam? Jika itu hanyalah masalah watak dan dia bisa menerima kebenaran, maka dia bisa berubah, tak bisa disebut orang jahat. Iya. Jika dia adalah orang yang kejam dan membenci kebenaran, dia pelaku kejahatan. Bagaimanapun dia ditangani, dia pasti tidak menerimanya dan pasti takkan bertobat. Iya. Seandainya aku mencari kebenaran pada waktu itu dan mengevaluasi perilaku khas Jiang menurut esensi pelaku kejahatan, aku pasti mampu mengenali dia, pasti tidak bersikeras memakai dia. Dan pekerjaan gereja tidak dirugikan. Akibat yang ditimbulkan sepenuhnya karena aku terlalu congkak dan tak mencari kebenaran. Seandainya aku punya rasa takut dan ketaatan kepada Tuhan, aku pasti tidak akan melakukan kejahatan seperti itu. Iya. Saudara-saudariku tak perlu menderita atau merasa hidupnya dirugikan. Dan aku pasti tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Aku merasa terlalu kaku dan keras kepala. Dari hatiku, aku membenci dan mengutuk diriku. Aku berdoa kepada Tuhan untuk mengatakan aku mau bertobat. Syukur kepada Tuhan. Lalu, ku baca bagian lain firman Tuhan dan menemukan jalan penerapan. Mari kita saksikan bersama. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Bagaimana seharusnya engkau merenungkan dirimu sendiri dan berusaha mengenal dirimu sendiri ketika engkau telah melakukan sesuatu yang melanggar prinsip kebenaran dan yang tidak menyenangkan Tuhan? Ketika engkau hendak melakukan hal tersebut, apakah engkau berdoa kepadanya? Pernahkah engkau merenungkan bagaimana Tuhan akan memandang hal ini jika hal ini dibawa ke hadapannya? Akankah dia senang atau kesal saat mengetahui tentang hal ini? Akankah dia membencinya? Engkau tidak mencari tahu tentang ini, bukan? Bahkan saat orang lain mengingatkanmu, engkau masih berpikir bahwa hal tersebut bukanlah masalah besar dan tidak bertentangan dengan prinsip apapun dan bukan merupakan suatu dosa. Akibatnya,
engkau menyinggung watak Tuhan dan memancing kemarahan Tuhan yang besar, bahkan sampai ke titik Dia membencimu. Ini adalah pemberontakan manusia. Oleh karena itu, engkau harus mencari kebenaran dalam segala sesuatu. Inilah yang harus kau ikuti. Jika engkau telah mencari tahu dan memeriksa, serta melihat hal tersebut dengan jelas sebelum bertindak, bukankah engkau akan dapat menanganinya dengan baik? Meskipun ada kalanya ketika keadaan orang tidak baik atau negatif, jika mereka sungguh-sungguh membawa semua yang akan mereka lakukan ke hadapan Tuhan dalam doa, dan kemudian mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan, mereka tidak akan melakukan kesalahan besar apapun. Ketika menerapkan kebenaran, sulit bagi orang untuk menghindarkan dirinya dari melakukan kesalahan, tetapi jika engkau tahu bagaimana melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran saat melakukannya, tetapi engkau tidak melakukannya sesuai dengan kebenaran, maka masalahnya adalah engkau tidak mencintai kebenaran. Watak dari orang yang tidak mencintai kebenaran tidak akan berubah. Jika engkau tidak dapat memahami kehendak Tuhan dengan akurat dan tidak tahu bagaimana menerapkannya, engkau harus bersekutu dengan orang lain dan mencari kebenaran. Dan jika orang lain juga sedang bergumul, engkau harus berdoa bersama dan mencari dari Tuhan, menantikan waktu Tuhan, menunggu Dia membuka jalan keluar. Engkau mungkin menemukan solusi yang memberimu jalan keluar yang baik, dan solusi ini mungkin lahir dari pencerahan Roh Kudus. Jika akhirnya engkau mendapati bahwa di dalam menjalankan solusi tersebut engkau telah melakukan sedikit kesalahan, engkau harus segera memperbaikinya, maka Tuhan tidak akan memperhitungkan kesalahan ini sebagai dosa. Karena engkau memiliki niat yang benar saat menerapkan hal tersebut, dan engkau menerapkannya sesuai dengan kebenaran, dan engkau sekadar tidak mengetahui prinsip-prinsipnya dengan jelas, dan tindakanmu mengakibatkan beberapa kesalahan, maka ini adalah keadaan yang meringankan. Namun, sekarang ini banyak orang sekadar mengandalkan kedua tangan mereka untuk bekerja dan mengandalkan pikiran mereka sendiri dalam melakukan ini dan itu, dan mereka jarang mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah menerapkan dengan cara ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Akankah Tuhan senang jika aku melakukannya dengan cara ini? Akankah Tuhan mempercayaiku jika aku melakukannya dengan cara ini? Apakah aku menerapkan kebenaran jika aku melakukannya dengan cara ini? Jika Tuhan mendengar hal ini, akankah Dia dapat berkata, "Engkau telah melakukan hal ini dengan benar dan tepat, teruskanlah"? Mampukah engkau memeriksa dengan cermat segala sesuatu yang kau lakukan? Apakah engkau cenderung menggunakan firman Tuhan dan tuntutan Tuhan sebagai dasar untuk merenungkan segala sesuatu yang kau lakukan, untuk merenungkan apakah bertindak demikian diperkenan oleh Tuhan ataukah dibenci oleh Tuhan? Dan apa yang akan umat pilihan Tuhan pikirkan jika engkau melakukan hal ini? Bagaimana mereka akan mengevaluasinya? Engkau harus terus berusaha mencari tahu tentang hal ini. Jika engkau tahu betul bahwa hal ini melibatkan motifmu sendiri, maka engkau harus merenungkan apa tujuanmu melakukannya, apa yang akan menjadi akibatnya, apakah itu untuk memuaskan dirimu sendiri ataukah memuaskan Tuhan? Apakah melakukan hal ini bermanfaat bagimu ataukah bagi umat pilihan Tuhan? Ketika engkau menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenungkan hal-hal semacam itu,
Tanyakanlah pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan ini dan lakukanlah pencarian, maka kesalahanmu akan menjadi semakin kecil. Melakukan segala sesuatu dengan sikap seperti ini akan membuktikan bahwa engkau adalah orang yang dengan tulus mencari kebenaran dan bahwa engkau adalah orang yang menghormati Tuhan karena engkau melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahan yang Tuhan tuntut dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Amin. 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 Firman Tuhan memberiku prinsip penerapan. Kelak aku harus punya hati yang takut akan Tuhan, menggunakan kebenaran untuk melakukan segala hal. Terutama hal yang menyangkut pekerjaan dan kepentingan gereja, aku tak boleh bertindak menurut gagasanku. Jika tidak, begitu aku merugikan gereja atau mengganggu pekerjaannya, berarti aku telah melakukan kejahatan dan berdosa. Iya. Selain itu, tak boleh kuputuskan sendiri bagaimana melaksanakan tugasku dan tak melakukan segala hal dengan caraku. Aku harus mendiskusikan segala sesuatunya. Bersekutu dengan saudara-saudari yang memahami kebenaran dan mendengarkan berbagai pendapat yang berbeda. Entah dia punya status, karunia, atau bakat khusus, aku harus mendengarkan. Iya, benar. Dalam hal-hal yang tidak kupahami, aku harus segera mencari bersama pemimpinku, memahami berbagai prinsip, bertindak sesuai dengan kebenaran, dan tanpa menyinggung Tuhan sebelum bertindak. Inilah cara mengatasi masalah kecongkakanku dan melindungi diriku agar tidak menyinggung watak Tuhan. Iya. Yang terpenting, aku harus belajar menyangkali diriku. Makin aku menganggap benar, makin aku harus mencari apakah itu sesuai prinsip kebenaran atau tidak. Iya. Kita harus berhati-hati saat kita merasa benar dan terus berdoa agar tak melakukan kesalahan. Ya, Iya. dulu aku tak mengenal diriku. Aku tak punya kesadaran diri dan terlalu yakin pada diriku. Hanya setelah pelajaran ini, barulah aku memahami bahwa saat aku yakin dan merasa tak mungkin salah, dan bahkan saat punya dasar yang kuat untuk merasa benar, fakta menunjukkan bukan saja aku salah, tapi juga tidak masuk akal dan sangat keliru. Dan akibatnya sangat fatal. Dulu, kulakukan banyak pelanggaran karena kecongkakanku. Saat itu, aku merasa benar dan terkadang menggunakan firman Tuhan sebagai dasar, tapi fakta menyingkapkan bahwa aku salah. Karena aku tidak memahami firman Tuhan dan menggunakan firman-Nya tanpa pandang bulu. Setelah menyadari hal ini, aku mengakui bahwa aku tak punya kenyataan kebenaran, tidak mampu melihat segala hal dengan jelas. Dan beberapa pandanganku absurd dan konyol. Selain itu, kualitasku rendah dan tidak mempertimbangkan segala sesuatunya. Aku hanya tahu doktrin dan beberapa aturan. Saat itu, aku tunduk sepenuhnya. Aku merasa tidak berharga, miskin dan menyedihkan, dan tak mau lagi memaksakan gagasanku. Syukur kepada Tuhan. Lalu, saat orang lain memberikan berbagai saran, setiap kali ingin kugunakan caraku, aku mengingat kembali pelajaran ini. Aku teringat betapa banyaknya pandangan yang kuyakini benar ternyata salah menurut setiap ukuran kebenaran dan dikutuk oleh Tuhan. Aku tak lagi berani memaksakan gagasanku, jadi aku mencari saran orang lain. Terkadang saat berdiskusi, tanpa sadar aku ingin menolak pandangan orang lain. Tapi saat sadar hal ini, aku segera menanyakan pendapat mayoritas orang karena aku takut tidak mengikuti saran yang benar sehingga merugikan pekerjaan gereja. Syukur kepada Tuhan. Dalam setiap hal yang kupikir benar, aku tak berani memutuskan sendiri lagi. Dan aku dapat meminta saran dari rekan sekerjaku dalam hal ini. Atau mencari bersama dengan pemimpin. Melakukan ini membuatku merasa lebih tenang. Dan juga terhindar dari merugikan pekerjaan gereja karena bertindak sewenang-wenang. Syukur kepada Kau Tuhan. punya rasa takut akan Tuhan di hatimu. Iya, Iya. meski terkadang aku masih memperlihatkan watak yang congkak, kurasa aku sudah agak lebih baik. Iya, benar. Syukur kepada Tuhan. Tanpa penghakiman dan penyingkapan firman-Nya,
Apa yang saudara-saudariku laporkan atau berulang kali disingkapkan dan ditangani oleh Tuhan, aku pasti tak mengenal diriku, apalagi mau menyangkali diriku. Iya. Saat ini telah kucapai perubahan. Mengetahui aku punya sedikit kemanusiaan dan nalar adalah hasil pekerjaan Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Ini juga dampak yang dicapai oleh penghakiman firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkanku. Amin. Syukur kepada Tuhan.